Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu dan bapak semuanya. Jadi saya berterima kasih karena masih ada satu generasi atau kelompok yang masih nantinya pasti tongkat estafet itu akan kepada ibu-ibu semua. Jadi tidak menyayangi atau mau melestarikan wastra yang ada Indonesia itu siapa lagi? Nah, oleh karena itu kami di sini mulai dengan wastra tenun. Kebetulan kalau saya boleh duduk ya Bu ya. Kalau di dalam sejarah daripada wastra, apa sih wastra itu? Kadang-kadang orang kan juga ini, apa bedanya wastra dengan cita? Apa bedanya wastra dengan misalnya mori? Wastra itu adalah kain yang pembuatannya itu secara tradisional. Dan hasil dari buatan yang tradisional itu biasanya digunakan untuk keperluan adat setempat di mana wastra itu dihasilkan. Nah, kemudian kalau kita melihat bahwa untuk sandang kita sebelum diketemukan kapas itu adalah untuk penutup daripada badan adalah dengan kulit kayu dan sampai sekarang pun masih ada pohon kulit kayu itu yang dilestarikan untuk pembuatan daripada sejenis kayu yang diambil di dalamnya kemudian direndam kemudian dipukul-pukul sampai pipih disambung-sambung kemudian dijadikan selembar seperti kain. Tapi kalau dengan kulit kayu pastinya model atau desain dari itunya sangat sederhana karena kulit kayu itu tidak bisa dilipat-lipat, jadi pasti bentuknya kotak atau semacam baju kurung yang hanya atau kalau enggak seperti vest atau jaket yang tidak ada bentuknya. Nah, kemudian setelah diketemukan kapas, orang mulai memintal, membuat menjadi benang dan menurut yang kami ketahui adalah untuk menenun atau memintal daripada kapas itu 700 tahun sebelum Masehi itu sudah mulai orang bisa menenun. Kemudian dengan wastra tenun ini, jadi hasil dari wastra, jadi tidak tenun saja ya, wastra itu bentuknya pasti bermacam-macam. Ada merupakan sarung, ada yang merupakan kain, ada yang merupakan ikat kepala, ada yang merupakan selendang, macam-macam ininya bentuknya. Nah, kemudian kalau untuk wastra tenun sendiri itu alat yang digunakan itu secara tradisi itu adalah tenun gendong atau juga orang bisa menyebutnya dengan gedok. Kemudian setelah itu karena dengan tenun gendong atau gedok itu hasil yang didapat itu memang sangat lama dibandingkan dengan ATBM. ATBM itu adalah alat tenun bukan mesin. Kemudian ada ATM. ATM itu alat tenun mesin, di mana sebetulnya hasilnya itu seperti printing. Jadi kalau itu namanya bukan wastra, karena wastra itu adalah yang dibuat secara tradisional. Nah, kemudian kalau untuk wastra tenun itu biasanya benang yang dipakai itu adalah pintal tangan, yang dipintal dengan tangan. Kemudian karena sekarang pun juga ada kombinasi antara pintal tangan dan juga pintal mesin, jadi benang toko ya. Gitu. Nah, untuk wastra tenun sendiri itu untuk hasil secara teknis itu ada tenun ikat. Kemudian yang paling sulit itu adalah sebetulnya tenun ikat ganda.
di mana tenun ikat ganda itu kalau di seluruh dunia itu cuma hanya 3 negara yang bisa membuat. Itu adalah di India, Jepang, dan Indonesia sendiri. Kalau di Indonesia sendiri yang bisa membuat tenun ikat ganda itu adalah di Bali. Mungkin ibu-ibu bisa dengan tenun geringsing ya. Nah itu yang menghasilkan selai kain. Kalau betul-betul itu tenun geringsing yang bagus itu waktunya 1 lembar kain itu kurang lebih 5 tahun. Karena memang proses dari menanam kapas, memintal, mewarna itu semua secara tradisional. Nah, kemudian itu yang menurut saya kita perlu dengan hasil tenunan yang begitu bagus dan memerlukan waktu yang lama itu perlu kita juga melestarikan sehingga itu tidak punah. Untuk menenun nanti teknik dan juga caranya nanti Pak Beni akan menjelaskan, tetapi di sini saya hanya menginikan saja bahwa untuk motif-motif yang terdapat di tenun itu ada tenun sederhana. Mungkin tenun sederhana itu adalah seperti yang saya pakai. Ini yang saya pakai adalah tenun lurik. Jadi ini yang tidak bermotif ya. Jadi tidak ada lerek-lerek atau ininya. Kemudian ada tenun ikat pakan, ada tenun ikat lungsi. Kemudian ada tenun pakan, lompat pakan, ada tenun lompat lungsi, ada pakan itu tambahan lilit, kemudian ada tapestri. Nah itu beberapa ini yang nanti Mas Beni secara garis besar akan menjelaskan dan memberikan contoh. Tapi saya harap kepada ibu-ibu untuk mempelajari satu wastra itu kita tidak bisa dalam satu ketika sesaat kemudian kita tahu semua, itu nggak mungkin. Karena saya mengalami sendiri, saya itu berada di museum tekstil sudah 46 tahun, dari mulai museum itu berdiri sampai saat ini. Rasanya itu masih ada yang harus diketahui, dipelajari, dan itu memang makin kita tertarik dan kita merasa aduh ternyata Indonesia ini kaya sekali, banyak sekali yang harus dilestarikan atau kita sebagai generasi, katakanlah saya generasi dari ibu saya, kemudian saya pun juga mengharapkan bahwa anak saya, nanti cucu saya itu juga bisa terus sehingga apapun selalu berjalan dan itu akan menjadi sesuatu yang memang berharga bagi seni dan budaya kita. Ya cukup sekian, silakan Pak Beni. Terima kasih ibu-ibu. Ya. Nanti kalau Pak Beni sudah selesai, ibu-ibu boleh bertanya, tapi seyogianya pada waktu Pak Beni bicara, pertanyaannya itu disimpan dulu sehingga nanti setelah selesai baru